Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kemalasari BW dengan standbook A50121015 kelas A. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai gaya belajar. Ada beberapa gaya belajar yang sudah diklasifikasi, tapi sebelumnya kita harus tahu dulu pengertian gaya belajar. Gaya belajar sendiri adalah cara yang lebih kita sukai, yang membuat kita nyaman untuk memproses pengalaman atau informasi baru dan mempermudah kita untuk menangkap informasi tersebut dengan baik. Nah, sebelumnya saya sedikit menjelaskan mengenai definisi belajar itu sendiri. Belajar adalah proses di mana kita mendapatkan perubahan, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai dari hal-hal yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu, yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak terampil menjadi terampil. Nah, itulah proses belajar. Gaya belajar sendiri mempunyai 3 tipe. Yang pertama ada visual, auditorial, dan kinestetik. Visual adalah di mana seseorang lebih banyak memanfaatkan penglihatannya sebagai cara belajar yang disukainya. Adapun auditorial adalah di mana seseorang memanfaatkan kemampuan pendengarannya. Sedangkan kinestetik yaitu gaya belajar di mana seseorang itu harus belajar dengan cara menyentuh, bergerak, dan mencatat. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai karakteristik atau ciri-ciri dari masing-masing gaya belajar yang saya sebutkan tadi. Yang pertama ada visual. Ciri-ciri seseorang yang memiliki gaya belajar visual yaitu biasanya mereka tertarik dengan warna, bentuk bergambar. Jadi, mereka lebih paham jika materi yang diberikan itu berbentuk gambar yang menarik, diagram, atau tulisan berwarna. Mereka biasanya lebih mudah memahami jika sudah melihat langsung atau membacanya sendiri. Jadi misalnya, ada orang-orang yang lebih senang membaca dengan matanya sendiri dibandingkan hanya dengan mendengar dari temannya atau didikte dari temannya. Biasanya, orang visual itu lebih senang melihat susunan kata-kata yang dibaca sendiri. Mereka mengingat dengan asosiasi visual. Asosiasi visual sendiri biasanya orang yang belajar dengan visual itu bisa ingat letak tulisan atau gambar. Misalnya, sebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, mereka itu bisa hafal dari 1 sampai 5 urutannya sesuai dengan yang mereka tulis karena mereka bisa menggambarkan visual tersebut. Biasanya orang-orang visual itu menggunakan stabilo berwarna atau membuat mind map sendiri. Jadi mereka menyusun materi-materinya sesuai dengan ketertarikan mereka. Misalnya subbabnya diwarnai warna merah. Kemudian auditorial atau audio. Orang yang belajar dengan audio sudah pasti menonjolkan kemampuan pendengaran, artinya listening mereka bagus. Biasanya, orang-orang dengan kemampuan audio itu lebih senang diceritakan atau dibacakan dibandingkan mereka baca sendiri. Kemudian, kalaupun mereka membaca sendiri, mereka harus mendengar suaranya. Jadi biasanya, mereka akan membaca nyaring sampai suaranya terdengar sendiri. Nah, suara yang terdengar mereka sendirilah yang membantu mereka untuk mengerti atau paham tentang materi yang mereka pelajari. Biasanya mereka menggerakkan bibir mereka, kemudian mengucapkan tulisan ketika membaca buku. Mereka harus menggunakan kata-kata mereka sendiri. Terus orang audio itu biasanya lebih senang berbicara daripada menulis. Mereka bisa menjelaskan dengan panjang lebar, senang diskusi untuk menjelaskan sesuatu. Dan yang terakhir adalah kinestetik. Orang yang belajar dengan tipe kinestetik biasanya membutuhkan bantuan alat tulis atau benda-benda lainnya yang membuat mereka itu merasa nyaman saat belajar. Misalnya mereka itu akan menulis kembali catatan-catatan. Misalnya, walaupun mereka pinjam catatan dari temannya, tapi mereka butuh menulis catatan itu kembali di buku mereka. Bukan hanya untuk dibaca, tapi kegiatan menulis itulah yang membantu mereka mengingat.
Biasanya mereka lebih mudah menangkap pelajaran jika sambil bergerak. Orang yang belajar sambil menggoyangkan pulpen atau mencoret sesuatu. Biasanya catatan yang mereka buat mereka sendiri itu lebih memudahkan mereka, bukan hanya karena melihat catatan mereka, tapi mereka dapat mengenal setiap kata-kata yang mereka tulis. Nah, itulah materi mengenai kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.